Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung pada pertemuan kedua dan ketiga mata kuliah sistem basis data pada kelas karyawan semester 3 Universitas Budi Dharma. Saya mohon Anda tetap stay sampai pembelajaran ini selesai. Saya ingatkan kembali, jangan lupa Anda melakukan absensi melalui Google Form yang ada di Google Class. Seterusnya, pertemuan melalui live tube adalah hanya untuk menjelaskan materi. Sedangkan untuk materinya, modulnya saya sudah kirim di Google Class, jadi mudah-mudahan sudah dibaca sebelumnya. Seterusnya, saya lihat di sini Anda berada di mana-mana, ada berada di kos, di tempat kerja, di rumah, atau di kantin, atau di warung. Saya berharap Anda tetap mengikuti perkuliahan ini dengan baik, jaga kondisi dan situasi, supaya perkuliahan ini tidak sia-sia, bermakna dan ada artinya bagi Anda untuk penambahan ilmu pengetahuan. Oke, bagi misalnya teman Anda yang belum bergabung, silakan bergabung segera. Supaya perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Materi kita pada hari ini sudah saya kirim ke Google Class, yaitu berhubungan dengan sistem basis data. Sudah saya kirim materinya. Untuk materi tersebut saya coba saya screen lagi biar Anda bisa membacanya juga secara langsung. Oke. Sistem basis data. Oke, apakah terbaca modul yang saya share? Halo? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke definisi dari database, ya. Sistem basis data atau database. Jadi yang kita pelajari ini adalah hari ini database, ya. Database. Bahasa itu adalah bahasa Inggris, ya. Kata database itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu adalah basis data. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya ini database. Jadi ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya. Paham ya? Jadi database dan basis data itu artinya sama. Artinya sama. Tetapi database ini sebenarnya dia bahasa Inggris. Tapi sering digunakan dalam istilah bahasa Indonesia. Sebenarnya dia bahasa Inggris. Tapi dikonversi kalau di bahasa Indonesia dia basis data. Oke. Kata di sini ada dua, data dan basis atau data. Dua kata tersebut apa artinya? Oke. Saya tanya kepada saudari Redmi, ya. Saudara Redmi, apa definisi data menurutmu? Apa, Pak? Data, Pak. Ya. Jangan dibaca yang saya tulis, yang kamu pahami aja. Data selama ini itu Iya. apa? Ya, data itu kumpulan file-file, Pak. Kumpulan file-file, ya. Kalau ditanya sama Yang di lembar kamu, kerja. kalau ditanya mana datamu, pasti Anda membuka file-file, ya. Oke, betul. Oke. Kepada Hana Yosepa Panjaitan, menurutmu sih apa ini? Apa itu data? Contohnya definisinya tadi sudah saudara Remi menjawab. Apa itu contoh dari data? Hana.
Hana? Apakah mendengar suara saya, Hana? Lupa Kak, lupa mut. Oke, oke, oke. Contohnya bisa jadi dokumen Pak. Oh, bisa jadi dokumen. Oke, oke. Itu contohnya Iya ya. Pak. Oke. Seterusnya kepada saudari Bella Elviana. Bella Elviana, dengar suara saya, Dek. Bella? Bella Elviana. Apa menurutmu, tadi data sudah saya tanya, ini menurutmu BAS itu apa? BAS database. BAS itu apa definisinya? Atau basis, apa itu definisinya? Base. Menurutmu apa itu definisi dari base atau basis? Aktifkan mikrofonnya. Mikrofonnya masih mati ya, Bella Elviana. Oke, udah aktif. Oke. Kurang tahu Pak. Kurang tahu base atau basis? Nggak tahu. Oke, oke. Belum tahu ya. Oke, oke. Oke, terakhir Happy Nupira. Happy, dengar suara saya? Dengar suara saya? Happy Nupira. Happy? Apakah si Happy mendengarkan suara saya? Happy. Yuk kita happy dulu, Happy. Oke. Apa menurutmu apa itu definisi dari base atau basis? Hah? Ngomonglah ya, jangan diam aja. Happy? Happy Nupira. Apa Happy? Oke, kalau si Happy diam aja, kita masuk ke Riko Putra Irawan. Oke, basis itu apa Riko? Riko Puji Irawan. Iya Pak. Iya, apa itu apa? Definisi dari basis atau base. Riko? Apa itu base, basis? Nggak bisa juga. Oke. Riko? Namanya. Hari Putra Sitohan? Hari Putra Sitohan? Oke. Hari Putra Sitohan? Dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Apa itu basis? Apa definisi dari basis? Hari? Apa definisi dari basis? Hari Putra Sitohan, apa definisi dari basis? Oke, diam aja. Oke, lah. Oke, lanjut ya. Dengar suara saya. Apa masih mendengar suara saya? Oke, oke. Oke. Oke, lanjut. Data tadi sudah dijelaskan berupa file-file. Tadi 2 orang yang menjawab.
Data itu sudah definisi sudah ada di sini adalah data atau fakta mengenai objek atau orang. Data, contohnya data itu adalah data diri, biodata. Nama, NPM, tanggal lahir, tempat lahir itu adalah contoh dari data. Nomor HP, email, tempat tinggal itu adalah contoh dari data. Makanya definisinya adalah data adalah fakta mengenai objek, fakta betul. Misalnya lah si Redmi, dia tanggal lahirnya tahun 1996 misalnya. Maka udah pasti segitu tanggal lahirnya. Tidak mungkin dia lahir tahun 1880. Jadi makanya fakta. Jadi betul bahwa si Redmi ini lahir dia 1996. Nama saya Evo Ribulolo, itu fakta. Ya, fakta. Riko Puji Irawan, itu nama, itu fakta. Jadi itu contoh dari data. Jadi contoh sederhananya adalah biodata. Jadi bagaimana dengan base? Base itu adalah tempat. Base adalah tempat atau basis itu tempat. Base itu adalah tempat. Nah, basis juga tempat. Dicatat ya, apa yang saya jelaskan, nanti saya tanya lagi. Jadi data itu tadi sudah saya jelaskan, contohnya biodata yaitu fakta mengenai objek atau orang. Base itu adalah tempat, begitu juga basis itu adalah tempat. Jadi kalau ditanya, berarti database berarti tempat penyimpanan data. Ya betul. Jadi definisi sederhana dari database adalah, atau basis data, itu adalah tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data. Coba Anda lihat ilustrasi di sini. Ini kan ada lemari kan? Kalau di kantor itu ada lemari, gunanya itu adalah untuk berkas. Betul atau salah? Ya betul ya. Jadi berkas itu biasanya per rak-rak dia, misalnya seperti ini. Rak pertama, rak kedua, rak ketiga, keempat, kolom-kolomnya. Biasanya ini data pegawai yang di atas. Baru lantai keduanya adalah gaji. Ketiga adalah absensi. Baru terakhir adalah kempakatan. Jadi kalau di kantor kan seperti itu. Ada lemari yang fungsinya itu adalah menyimpan berkas. Lemari dalam bentuk kertas yang di kantor, lemari yang tujuannya untuk menyimpan berkas. Ya, itu kalau di dalam komputer namanya basis data. Atau database. Jadi namanya adalah basis data. Di rumah kita ada tempat penyimpanan kita, ada. Apa itu? Lemari kan? Tempat penyimpanan baju, tempat penyimpanan uang, emas. Biasanya ada lemari kan? Itu kan di rumah. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, di dalam komputer namanya itu adalah basis data. Tempat penyimpanan data. Kalau misalnya di rumah kita namanya lemari. Kalau misalnya di kantor Anda ada lemari berkas, berarti itu database-nya. Jadi sama. Oke, mungkin Anda bertanya, Pak, di mana sih tersimpan berkas di dalam komputer kita? Dokumen Anda biasanya Anda buka kan di dalam komputer, tinggal Anda klik ya. Di mana sih tersimpan? Ya tersimpan di dalam hard disk. Jadi kalau ditanya, hard disk itu ya tempat penyimpanan data, basis data. Jadi basis data atau database itu adalah perangkat keras. Jadi tempat penyimpanan data hard disk, flash disk, disk itu perangkat keras kan? Itu basis data karena dia tempat penyimpanan data. Jadi basis data ini adalah hardware, bukan software. Software itu adalah yang mengelola database, yang mengelola database. Oke. Contohnya dia MySQL. Jadi database itu, basis data itu adalah perangkat keras. Ada perangkat lunanya ada. Pengelolanya itu adalah contohnya aplikasi MySQL yang fungsinya mengelola database. Oke. Saya biar agak paham sedikit, saya tanya dulu sama si
Redmi. Ya, ini Redmi aja dulu ya, karena dia agak apa. Oke, Redmi. Namamu siapa sih? Kok Redmi aja aku panggil? Oh, Lia, Pak. Lia Yusuf, Pak. Oh, Aulia Yusuf. Oke, Aulia. Kalau kamu, Lia, Pak. Lia, oke, Lia. Kalau kamu mengetik di Office, misalnya Office Word, itu di mana tersimpan berkasnya? Kalau saya, Pak, di D, Pak. Di D. D itu Nah, apa? di dokumen. Di database, Pak. Database. D itu apa sebenarnya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau ngetik di situ nyimpannya, Pak. Jadi dokumenmu itu tersimpan di Office, tersimpan di perangkat keras atau di perangkat lunak? Di perangkat keras, Pak. Keras lah, Pak. Perangkat keras ya. Oke. Jadi tersimpan dokumen Anda, foto Anda itu tersimpan di hard disk. Itu perangkat keras atau flash disk. Tapi dokumen misalnya lah Office. Pada saat Anda mengetik di Office itu perangkat lunaknya. Tapi dia tersimpan di dalam hard disk. Bukan tersimpan di Office-nya. Jadi pahami, begitu juga database. Database itu perangkat keras. Ada yang mengelola database itu MySQL, contohnya, atau SQL Server, atau Oracle. Itu adalah yang mengelola database. Tapi datanya itu tersimpan tetap di dalam hard disk. Tetap misalnya dalam flash disk, atau misalnya tempat penyimpanan data yang besar-besar. Paham ya? Jadi itulah definisi dari data ya. Jadi mudah-mudahan Anda memahami. Saya ulangi lagi bahwa basis data itu kalau di komputer dia basis data, kalau di rumah kita, di kantor kita itu sama dengan lemari. Paham ya? Jadi itulah penyimpanan. Kalau ditanya basis data itu tempat penyimpanan data. Itu perangkat keras tidak, itu perangkat lunak. Perangkat keras ya perangkat keras. Perangkat lunaknya apa? Ya contohnya MySQL, SQL Server, Oracle gunanya untuk mengelola database. Begitu ya. Oke, jadi saya baca aja dulu. Database technology. Nah, ini nanti di semester selanjutnya nggak perlu, langsung aja. Data tadi sudah jelas, data fakta. Langsung aja ke definisi basis, berarti gudang tempat pengumpulan berkumpulnya ya, basis. Selanjutnya, sehingga basis data disimpulkan himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Basis data adalah database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak dan manipulasinya. Jelas ya bahwa kalau kantor arsip pegawai kan ada, Anda simpan di dalam di lemari kantor. Tapi kalau di komputer namanya adalah basis data. Tujuannya adalah untuk menyimpan arsip. Arsip itu misalnya data pegawai itu sama dengan tabel. Tahu tabel kan? Ada tahu tabel sebelumnya atau arsip atau file. Jadi sama dengan tabel yang saling berhubungan. Kenapa disaling berhubungan? Di kantor, di perusahaan antara file gaji dengan file pegawai itu saling berhubungan. Betul atau salah? Riko Puji Irawan, menurut macam mana? Riko? Apakah di perusahaan data pegawai dengan data gaji pegawai itu berhubungan atau tidak saling berhubungan? Riko? Nah, jawab ya. Bella. Ya. Ya, apakah di kantor, di perusahaan data pegawai dengan file gaji sama saling berhubungan atau tidak? Saling lah, Pak. Kenapa saling berhubungan? Namanya dia tersimpan, Pak, bersamaan. Oh, tersimpan dengan bersama. Oke. Kalau menurut Hari Putra macam mana?
Sama lah, Pak. Nah, ya, kenapa sama? Karena ya sama-sama disimpan di file semua kan. Oh, apa semua. Oke, jadi sama saling berhubungan karena pada saat pegawai digaji pasti yang dilihat adalah data pegawai sebelumnya. Siapa pegawai yang mau kita gaji? Ini. Oh, barulah dimasukkan di file gaji, barulah dibuat gajinya. Misalnya Hari Putra gajinya 10 juta, Riko Putra gajinya 100 juta, Redmi 100 juta, Bella 100 juta, Happy Nupira 50 juta. Jadi contohnya seperti itu. Jadi saling berhubungan. Contohnya, jadi data yang tersimpan di dalam database harus saling berrelasi, saling berhubungan. Jadi definisi basis data adalah tempat penyimpanan data, file, arsip, atau tabel yang saling berhubungan. Saling berhubungan ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat, kalau di perusahaan, data yang saling berrelasi itu adalah data pegawai, berrelasi dengan data gaji lagi. Gaji ini diperoleh dari pasti dari absensi sehari-hari, kehadiran. Barang berhubungan dengan jabatan. Jabatan. Jadi seperti itu. Apalagi keluarga. Misalnya yang pegawai itu udah punya keluarga atau tidak, anak-anaknya berapa. Ini kan pegawai, data absensi pegawainya, dokumen jabatannya, dokumen keluarga, dokumen gaji, ini saling berhubungan. Makanya ini disebut dengan database, yaitu kumpulan beberapa file atau arsip yang saling berhubungan. Itu adalah definisi dari database. Satu database lebih daripada satu file. Ya, lebih daripada satu database atau lebih dari satu tabel, file atau arsip. Paham? Nah, bisa dipahami ya. Seterusnya. Kriteria basis data. Kriteria, ciri-ciri basis data itu seperti apa sih? Ya. Kriteria basis data itu seperti apa? Ya. Oke, pertama bersifat data oriented. Oriented di sini adalah database itu gunanya untuk menimpang data. Bukan program oriented, dia bukan bahasa pemrograman. Oke, saya ulangi. Database itu dia fungsinya untuk menyimpan data dan bukan bahasa pemrograman. Jadi database itu bukan bahasa pemrograman. Itu fokus ke data. Jadi kalau ditanya ada pemrograman bahasa database tidak ada, ya. Jadi tidak ada, itu bukan bahasa pemrograman, dia basis data, itu hanya pengetahuan saja. Bukan seperti Pascal, dia bukan seperti itu ya. Digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis datanya. Oke. Satu database atau satu tempat penyimpanan data dapat digunakan oleh beberapa orang sekaligus. Oke, contohnya di lemari di kantor ada pegawai, ada dokumen pegawai, ada gaji, satu lemari itu ada absensi, ada jabatan dan lain sebagainya. Kalau seseorang mengambil dokumen ini, maka dia hanya bisa satu orang. Setelah selesai ngambil dokumen ini, maka yang lain baru masuk kan. Itu kalau misalnya di kantor. Atau misalnya di lemari kita di rumah lah. Kalau ayah kita, ibu kita lagi ngambil baju, kita kan nggak bisa ngambil ya. Atau bisa ngambil kalau misalnya lemarinya super besar. Tapi biasanya satu-satu gitu. Tetapi kalau misalnya database berbeda. Ini database bisa disimbolnya seperti ini. Bisa diakses orang sekaligus. Itulah ciri-cirinya. Bisa sekaligus orang akses sekaligus. Secara bersamaan. Ya. Facebook itu menggunakan database. Anda bisa ngakses secara bersamaan? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia menggunakan database. WA itu database, punya database. Makanya bisa kita gunakan secara bersamaan. Karena dia sudah tersistem.
Kalau lemari kita di rumah belum tersistem, makanya hanya satu orang yang bisa masuk. Itulah kelebihan basis data, yaitu tempat penyimpanan data berbasis elektronik. Bisa diakses oleh banyak orang sekaligus. Ya, bisa diakses banyak orang sekaligus. Oke, saya informasikan nanti kalau mati tiba-tiba, itu karena saya menggunakan Zoom free. Nah, ini kalau misalnya mati langsung aktifkan 30 menit paling lama saya udah join, udah aktif lagi. Jadi kalau nanti mati tiba-tiba, jangan langsung pergi, tetap join lagi atau tetap stay ya. Ya, mudah-mudahan diikuti ya. Karena yang saya menggunakan dalam Zoom yang free. Oke, jadi ini contoh database. Jadi database itu bisa diakses lebih dari satu orang. Contohnya Facebook, WA, Telegram bisa diakses lebih dari satu orang secara bersama dalam waktu bersamaan. Ya, misalnya Anda membuka website tertentu kan, teman Anda juga buka kan bisa. Misalnya portalis Universitas Budi Dharma bisa Anda melihat nilai Anda sekaligus kan? Bisa. Si Bella misalnya bisa melihat nilainya bersama dengan si Hana. Kenapa bisa? Karena menggunakan database. Tapi kalau misalnya lemari biasa, lemari di rumah kita tidak bisa seperti itu. Database Universitas Budi Dharma ada di Budi Dharma, tetapi si Hana dia di Medan, si Bella di Tarutung, si Riko ada di Budi Dharma, si Happy Nurita ada di Siantar, Hari Putra di Sibolga, Redmi misalnya ada di Nias. Maka dalam waktu bersamaan bisa mengeluarkan akses database dimanapun mereka berada asal jaringan internet. Kenapa bisa? Itulah kelebihan dari basis data. Itulah kelebihan dari database yang berbasis elektronik atau tempat penyimpanan data berbasis elektronik. Berbeda dengan lemari yang di kantor yang hanya diakses di situ aja atau di satu tempat. Kalau database bisa diakses di mana-mana. Paham ya? Udah jelas ya? Saya memang kalau menjelaskan basis data itu harus pelan-pelan biar pola pikirnya terbuka. Berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Ya, kalau Anda ke Medan Mall misalnya, beli hard disk misalnya, itu sangat besar kapasitasnya. Sampai ada sekarang udah 1 tera, 2 tera, ada 1 peta. 500 GB. Jadi volume penyimpanan data itu sangat mudah diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi itulah ciri-ciri dari database atau basis data. Memenuhi sistem-sistem baru secara mudah. Oke. Salah satu kelebihan dari database adalah kita bisa mengaksesnya secara mudah. Betul. Kalau Anda menggunakan database misalnya MySQL, mungkin Anda semester nanti kita praktek, itu sangat mudah membuat data atau membuat tabel yang membuat database sangat gampang. Tidak sesulit dengan aplikasi yang lain. Karena dia memiliki fasilitas-fasilitas yang memudahkan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Oke, bisa. WA contohnya. WA bisa diakses melalui HP. Bisa diakses melalui komputer. Bisa diakses melalui website. Menurut Anda database-nya beda-beda? Tidak. Tetap database yang satu. Tapi bisa diakses melalui komputer desktop bisa. HP bisa. Website bisa. Tiga-tiganya bisa. Dan SO yang lain misalnya iPhone. Jadi semua bisa kan? Apakah database-nya sebanyak itu? Tidak. Database-nya juga tetap sama, hanya satu. Satu sistem hanya satu database. Dan bisa digunakan oleh aplikasi mana saja. Ya, jadi satu sistem hanya satu database. Yang banyak itu tabelnya. Jadi salah nanti kalau ditanya database berapa? Satu. Tabelnya berapa? 10. Ya, baru masuk akal. Jangan nanti terbalik. Tabelmu berapa? Satu. Database-nya 10. Itu salah. Dalam satu sistem database-nya satu. Contohnya Google, database-nya itu satu. Misalnya dia di Rusia, database misalnya. Tapi adakah servernya di mana-mana? Ada. Servernya di Jakarta juga ada, di Malaysia juga ada, di Eropa juga ada. Tapi dia tetap terpusat, yaitu misalnya dia di Rusia. Facebook, di mana gudang datanya? Di Amerika. Ditanya ada server Facebook di Indonesia? Ada. Di Medan pun ada. Jadi tetap terpusat, tetap hanya satu database. Bukan berarti database di Amerika, Facebook berbeda dengan database di Indonesia. Makanya kalau Anda ke luar negeri, Anda buka Facebook Anda kan masih tetap password yang sama. Bukan password yang berbeda. Karena database-nya masih sama. Jadi kenapa bisa seperti itu? Saya sudah pernah juga ke Malaysia, saya buka Facebook-nya, saya buka WA. Tetap password yang sama, login yang sama, nomor HP yang sama.
Kenapa bisa? Karena database-nya sama, tidak berbeda. Begitu kalau misalnya nanti misalnya ke Arab, ke Eropa, ke Amerika Latin, ke Afrika, data semua tetap sama pasoknya, tidak berubah. Karena database-nya sama. Jadi tidak misalnya Indonesia satu database-nya, Malaysia satu, Amerika Utara satu, Afrika Tengah satu, tidak. Itu satu seluruh dunia. Jadi PRIS database itu hanya satu. Ya, hanya satu. Kalau diibaratkan, server memang banyak, tapi database-nya satu.